Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, kita akan melanjutkan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Kemudian insyaallah kita akan meneruskan pembahasan daripada tafsir ayat yang ke-215 ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas ayat yang ke-215 dulu ya. Kita selesaikan pembahasan ayat yang ke-215 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas orang-orang yang sebaiknya diutamakan dalam memberikan nafkah ya, ataupun pembelanjaan harta. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, maka merekalah orang yang paling layak kita berikan nafkah ya, seandainya memang keperluan keluarga kita sendiri sudah terpenuhi. Maka berikanlah kepada kedua orang tua kita seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah wal aqrabin. Kalau dalam kitab ini aqrabin ini adalah humul aulad wa auladul aulad, anak kita dan anak daripada anaknya kita ataupun cucu kita ya. Itu yang dimaksudkan aqrabin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak salah sebetulnya pendapat tersebut, karena memang kalau kita menjadi orang tua, anak kita tidak mampu, maka kita sebagai orang tua masih menjadi kewajiban kita untuk memberikan pemasukan ataupun pemberian kepada anak-anak kita itu, kalau memang mereka tidak mempunyai harta ataupun mereka sangat memerlukan. Cucu pun begitu juga. Makanya dalam hukum faraid, seandainya seorang ayah itu mati, kemudian dia meninggalkan anak-anak perempuan saja, bukan anak laki-laki, maka kakeknya itu masih dapat bahagian, ataupun neneknya juga dapat bahagian daripada harta warisan 1/6 ya, 1/6. Nah jamaah yang dirahmati Allah, namun makna akrobin ini kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir yang lain, ini maknanya lebih luas. Bukan hanya anak, bukan hanya cucu, tetapi masuk di dalamnya itu adalah paman kita, bibi kita, saudara-saudara kandung kita, kemudian orang-orang yang masih punya keterikatan nasab dengan kita, itu masih dianggap akrobin. Kenapa mereka ini diberikan prioritas untuk diberikan harta kepadanya? Ya, karena ketika seseorang memberikan sesuatu kepada saudara kerabatnya, maka yang dia berikan itu mempunyai dua keutamaan. Yang pertama, dia akan dapat pahala sedekah. Yang kedua, dia akan dapat pahala silaturahim.
semakin erat hubungan kekeluargaannya ketika ada saudaranya yang memberikan perhatian dalam hal finansial, ya, dalam hal finansial, maka kekeluargaan itu akan semakin kokoh dan kuat, ya. Dalam keadaan yang sekarang kita berada ini, ya ini lumrah, ya, lumrah sekali, banyak keluarga yang tercerai-berai, terpecah. Itu urusannya satu, Pak, urusannya harta, ya. Ketika ada yang kaya dan yang kaya ini tidak perhatian kepada yang miskin dari saudara-saudaranya, ini yang akan menjadi sebab perpecahan di antaranya. Kedengkian-kedengkian antara anak-anak itu bisa merusak hubungan kekerabatan. Kita bisa mengambil pelajaran itu daripada kisah anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Orang yang paling tahu keadaan kita itu adalah kerabat, ya. Dan ketika orang itu tahu apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, maka peluang untuk hadirnya perasaan hasad dengki itu semakin kuat, ya. Jangan kita pikir kita baik semua, kayak kita yang ngaji di sini kan semuanya baik-baik. Kalau orang yang nggak tahu ngaji, pokoknya saudaranya punya dapat rizki yang berlebihan, itu kadang-kadang timbul perasaan hasad dengki itu. Nah, untuk menghilangkan perasaan yang tidak baik itu, kita kasih kepada mereka, maka yang tadinya mau timbul perasaan hasad dengki itu akan copot lagi, hilang lagi perasaan itu. Nah, itu tujuannya, ya. Pokoknya Pak, orang kalau mau kita kuasai, artinya mau kita dekatkan hatinya dengan kita, nggak usah repot-repot. Kasih sesuatu kepada dia, kasih pemberian kepada dia, maka dia akan terikat hatinya dengan kita, ya. Nabi kan sudah katakan dalam satu hadis, tahadu tahabu, saling berbalas memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, ya. Secara naluri manusia itu kalau diberikan sesuatu dia akan menjadi sayang dengan orang yang memberikannya, ya, begitu. Nah, kemudian selain akrabin, kata Allah Subhanahu wa taala, yang layak diberikan lagi adalah wal yatama, anak-anak yatim. Yatim ini siapa mereka? Yatim kalau dalam tradisi orang Arab, ya, karena bahasa Arab kan, bahasa Quran ini kan bahasa Arab. Dalam tradisi masyarakat Arab, yatim ini adalah orang yang kehilangan ayahnya sebelum usianya baligh. Itu namanya yatim. Itu dalam tradisi bangsa Arab. Tapi kalau dalam dunia binatang, ya, dunia hewan, yatim itu bukan yang kehilangan bapak, tapi yang kehilangan ibu. Kenapa beda? Kalau dalam tradisi Arab, bapak itu sangat dominan fungsinya, sangat dominan perannya. Maka ketika bapaknya meninggal, dia kehilangan sumber sandarannya dalam kehidupannya itu. Maka disebut yatim itu orang yang kehilangan bapaknya. Tapi kalau binatang, bahimah, hayawan, dianggap yatim adalah mereka yang kehilangan induknya. Karena yang sangat berperan bagi binatang itu adalah induk, bukan bapak. Bapaknya nggak nyari duit. Binatang, bapaknya nggak nyari duit, ibunya yang sibuk nyari makanan, itu, nyari cacing, nyari apa, ya, itu ibu. Nah, lah Ustadz, kita emang binatang.
Dalam ilmu mantik ada definisi manusia. Manusia itu apa definisinya? Al-insan hayawanun natik. Ya. Manusia itu adalah hayawan, hewan an-natiq, yang bisa bicara. Nah, itu definisi manusia. Karena secara naluri kita itu sama dengan hewan, ya. Kita punya naluri makan, naluri kawin, naluri menguasai dan sebagainya. Itu naluri hewan, itu ada pada diri kita. Maka kita sebetulnya sama dengan binatang, sama dengan hewan, cuma kita bisa ngomong. Bedanya, ya. Dan fungsi akal kita lebih baik daripada mereka. Nah, daripada dua definisi ini, Mufti Mesir yang sebelumnya, yang dahulu, yaitu Syekh Ali Jumu'ah, Syekh Ali Jumu'ah, yang juga pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar, beliau mengatakan yatim itu bukan hanya orang yang kehilangan bapak, tapi juga anak yang kehilangan ibu, gitu. Jadi kata Syekh Ali Jumu'ah, ya. Dan kalau dalam kitab tafsir ini yang saya rujuk, kitab tafsir An-Nablusi, tafsir yang dikarang oleh Syekh Ratib An-Nablusi, al-yatim itu huwallazi faqada walidahu au faqada ummahu au faqadahuma ma'an. Yatim adalah mereka yang kehilangan ayahnya atau kehilangan ibunya atau kehilangan dua-duanya. Begitu. Ya. Ini definisi yatim dalam ayat tersebut. Ya. Tapi ini jangan jangan dijadikan sebagai alasan nanti masjid merubah kebiasaan, ya. Oh, yatim jadi bukan yang kehilangan bapaknya aja, ibu juga masuk yatim. Kalau udah kebiasaannya nggak kayak begitu, nggak usah deh, nanti jadi kontroversi, ya. Saya menyebutkan ini sebagai satu bahan perbendaharaan keilmuan kita biar nambah, ya. Karena sebetulnya definisi yatim kenapa disebutkan dalam ayat ini mereka diberikan pemberian? Karena anak yatim adalah orang yang banyak kehilangan pemberian. Apa yang mereka kehilangan selain kehilangan orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya atau bahkan kedua-duanya? Mereka kehilangan perhatian, mereka kehilangan kasih sayang, dan boleh jadi mereka kehilangan sumber pendapatan ketika tidak ada orang tuanya. Nah, orang-orang yang seperti ini cenderung mereka akan mencari perhatian. Makanya banyak anak yatim yang rada-rada bandel, maaf ya. Banyak anak yatim yang rada-rada nakal, bukan karena nakal sebetulnya. Sebetulnya itu adalah ekspresi mereka mencari perhatian. Karena mereka tidak dapatkan perhatian itu daripada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu. Maka kita ini punya juga tanggung jawab secara sosial untuk memperhatikan anak-anak yatim ini, sehingga mereka tidak lagi merasa kesendirian, tidak lagi merasa kesepian. Ada orang yang juga sayang kepada mereka, sehingga sifat-sifat buruk yang tadi itu, kan kenakalan itu kalau dibiarkan lama-lama menjadi kejahatan itu, ya. Makanya untuk meredam kenakalan menjadi kejahatan, kita sebagai orang yang mampu memberikanlah perhatian kepada mereka dalam hal mungkin dari duit ataupun apa, ya, beasiswa dan sebagainya, supaya apa? Mereka merasa lebih tenang hidupnya, ya. Karena manusia, apalagi anak kecil, itu adalah makhluk yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang. Anak yang tumbuh dalam keadaan tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, mereka akan tumbuh menjadi orang yang punya penyimpangan dari segi sikap dan perbuatan. Biasanya begitu, ya. Orang yang kurang kasih sayang, mereka akan cenderung punya sikap yang menyimpang, ya, yang salah dari segi etika dan moral, ya. Maka itulah kenapa Islam meletakkan golongan yang ketiga ini dalam senarai atau daftar orang-orang yang perlu kita bantu, anak-anak yatim, ya.
Kalau kehilangan bapak, ya kita bantuin secara finansial ataupun perhatian. Ataupun ibu pun begitu juga. Kalau kita kan di sini, kalau anak yang kehilangan ibu biasanya kita sebutnya apa itu? Piatu, ya, piatu. Kalau dua-duanya meninggal, yatim piatu. Nah, saya sudah jelaskan tadi definisi yatim dari pandangan para ulama. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian selain golongan yatim, golongan yang juga perlu diberikan perhatian adalah wal masakin, orang-orang miskin. Siapa mereka? Orang miskin adalah mereka yang tidak punya ataupun mereka yang tidak bisa mencukupi keperluannya, ya. Mereka yang tidak bisa mencukupi keperluannya. Al-miskinu huwa alladhi la yastati'u ay yaksiba rizqah. Yatim adalah orang yang tidak mampu mengais rizkinya secara sempurna. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin pertanyaan kita akan nanya begini. Kok ada orang yang kehidupannya nggak cukup, ya, pemasukannya nggak cukup? Begini Pak, kalau masalah rizki, sesungguhnya manusia itu telah tercukupi rizkinya untuk dia hidup di dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kalau untuk makan saja itu Allah sudah tanggung rizkinya. Nah, yang bikin kita nggak mampu atau jadi miskin itu ketika kita punya kebutuhan-kebutuhan lain. Misalkan kita perlu tempat tinggal kita nggak punya, kita mesti ngontrak, kontrakan mesti bayar. Kemudian kita punya kerjaan, mungkin hanya cukup untuk kita makan. Tapi kalau untuk bayar kontrakan agak susah sedikit. Maka yang tadinya kita cukup makan, karena kita perlu bayar kontrakan, contohnya kita jadi orang yang dianggap miskin, ya. Ataupun kita ketika punya anak kita mesti sekolah kan mesti bayar, ada keperluan mereka, tambah lagi keperluan yang tadinya cukup untuk makan saja, akhirnya menjadi kurang, maka kita jadi miskin, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sengaja Allah adakan di dunia agar apa? Agar orang-orang yang berkelebihan harta memberikan perhatiannya kepada mereka. Orang yang dalam keadaan miskin ini sangat memerlukan bantuan, sama seperti yang tadi kita sebutkan, mereka perlu bantuan secara finansial ataupun perhatian. Sehingga ketika yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin tadi, akan tercipta satu hubungan yang erat sehingga keharmonian dalam masyarakat akan tercipta. Kalau orang yang kaya perhatian sama yang miskin, yang kaya susah, yang bantuin yang miskin. Bukan dari segi finansialnya, mungkin dari segi susah dalam hal urusan apa misalkan, ya. Dia mau pindah-pindah, mau ini. Yang bantuin siapa itu? Orang miskin. Orang yang memang memerlukan itu sebagai tambahan pendapatannya. Nah, ketika ada take and give ini, ya, memberi dan menerima, maka akan tercipta hubungan yang baik antara kedua manusia yang berasal dari kelas ekonomi yang berbeda. Nah, ini yang menjadi tujuan kenapa orang-orang yatim, orang-orang miskin ini diberikan prioritas dalam pemberian harta itu, ya, begitu. Tapi ketika orang kayanya nggak perhatian, masa bodoh, ya, kaya untuk dirinya saja, tapi yang miskin tidak merasakannya, maka kehidupan orang kaya itu di tempat tersebut akan menjadi orang yang tidak disukai kehadirannya, ya. Begitu. Jadi kalau kita jadi orang kaya, biar manfaat kekayaan kita
Ya, walaupun orang yang datang banyak ke rumah kita, biarin, nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa, karena memang Allah ngasih kita rezeki itu ada tujuan supaya kita ngasih manfaat kepada orang lain, gitu ya. Karena orang semakin kaya biasanya semakin pelit, biasanya. Saya berikan contoh, Pak. Kalau bapak punya ayam 2, ya, kita punya ayam 2 nih, kemudian teman kita minta 1 buat makan, kira-kira kita kasih nggak itu? Kasih ya. Ya cuman ayam, berapa duit sih harganya? Ayam kita kasih 1-nya buat dia, karena kita tahu dia perlu makan. Nah, sekarang contoh yang kedua, kalau kita punya duit 1 triliun, banyak nggak itu? Saya nggak pernah lihat itu duit sebanyak apa. Duit 1 triliun. Teman kita minta 500 miliar, ngasih nggak kira-kira? Ngasih nggak kira-kira? Oh, ngapain 500 miliar, kan banyak. Tapi nisbahnya sebetulnya sama nggak? Ayam 2 kita kasih 1, tinggal berapa? 1. Yang kita kasih sebetulnya separuh kan? Separuh dari milik kita, kita kasih ke orang. Nah, yang contoh yang kedua, 1 triliun kita kasih 500, ada orang minta 500 miliar, kita kasih nggak? Enggak. Padahal sama-sama separuh. Kenapa beda jawabannya? Karena tingkat kekayaannya sudah beda, gitu. Orang semakin kaya biasanya semakin pelit. Orang semakin kaya biasanya semakin susah. Ya, begitu. Makanya Allah mewajibkan adanya zakat, ya, supaya sikap yang pelit itu tidak menguasai diri kita. Allah nggak minta banyak, 2,5% saja, nggak sampai separuh. Tapi kalau mau tambah daripada yang wajib sebagai sedekah sunnah, ya bagus, ya. Nah, itu tujuannya, ya, supaya apa? Supaya tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dan yang miskin, begitu, ya. Di mana itu? Di Kelapa Gading, Pak, ada seorang Pak Haji nih. Pak Haji ini orang kaya, dan dia rajin ke masjid, dan juga dia rajin ngasih sedekah. Ini orang-orang banyak yang manfaatin, karena Pak Haji ini kalau orang minta-minta itu nggak dikasih terus, ya. Lalu kemudian ada seseorang yang datang kepada dia minta bantuan, ya, minta bantuan. Pak Haji, saya boleh minta bantuan nggak? Kenapa? Saya mau pulang ke kampung tapi saya nggak punya ongkos. Bisa nggak Pak Haji kasih saya ongkos? Berapa duit ongkos pulang? Kata dia, ongkos bisnya 150.000, kemudian naik ojeknya 20.000, terus makan di warteg ya kira-kira 20.000 Pak Haji. Lempengin Pak Haji 200 Pak Haji, 200. Ah, ya udah, panggil asistennya, kasih 200, pulang. Ada yang ngikutin, Pak. Ada yang ngikutin, artinya ada yang curiga, jangan-jangan ini orang bohong nih. Diikutin. Bener Pak, ini orang bukan makan ke warteg, makannya di warung Padang. Makannya di warung Padang. Ya kira cukup nggak tuh 20.000? Ya tergantung menunya ya. Kalau warung Padang yang di pinggir-pinggir jalan mah ada yang 15.000, yang ayamnya kecil banget itu. Ada. Tapi dia warung Padangnya yang mahal, nggak cukup 20.000. Kemudian setelah dia makan di situ, dia nggak pulang kampung, Pak. Dia nggak pulang kampung. Akhirnya ini orang tahu, ini orang pasti nipu. Yang ngikutin ini tahu, ini orang nipu. Dilaporin ke Pak Hajinya. Pak Haji, tadi yang minta duit sama Pak Haji, dia nggak pulang kampung.
Terus saya lihat tadi dia makan di warung Padang Pak Haji, bukan di warteg yang seperti yang dia omongin. Gimana respon Pak Haji yang tadi ngasih duit? Lah urusan ente ngapain? Ngikutin dia ngapain? Enggak Pak Haji, saya kesian sama Pak Haji kalau ada orang yang bohongin Pak Haji mulu. Ente repot banget ngurusin hidup orang gitu ya. Saya diberikan harta yang lebih daripada Allah. Berarti di situ saya juga mesti memberikan kepada orang lain. Itu tanggung jawab saya. Lah urusan dia bohong sama saya itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan saya. Urusan saya ketika ada orang yang ngadu susah, saya cukup kasih dia sesuatu yang bisa bermanfaat buat dia. Adapun dia bohong atau tidak bukan urusan saya itu. Tuh. Nah, ini Pak Haji betul-betul yang punya sikap, punya sifat dermawan ya. Dermawan begitu. Enggak peduli orang mau bohongin dia mau kagak kayak itu urusan dia sama Allah. Nah, jamaah, inilah sikap yang harus ada pada setiap muslim, bahwa dia ketika diberikan kelebihan harta harus ditunjukkan kepeduliannya, karena di balik harta yang lebih yang dia miliki, Allah menginginkan dia jadi orang yang manfaat sebetulnya. Bukan manfaat buat dirinya saja, tapi manfaat buat orang lain gitu ya. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selain orang-orang ini miskin, yang berikutnya adalah wabnas sabil. Siapa mereka? Orang-orang yang di dalam perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Ini orang sangat perlu bantuan. Bayangin Pak, kalau kita lagi jalan-jalan musafir, traveling dengan keluarga kita, kemudian barang-barang kita semuanya hilang, dicuri orang, dompet, kredit card, debit card, pokoknya semuanya hilang semua. Bingung gak itu? Walaupun kita di rumahnya orang kaya, punya perusahaan, tapi ketika di sana kita kehilangan semuanya, bahkan handphone pun kita hilang. Bayangin, kita mau hubungin siapa? Nah, dalam keadaan itu mereka adalah orang yang perlu dibantu, karena mereka pada hakikatnya sangat memerlukan pertolongan orang lain. Begitu. Nah, makanya mereka diberikan bahagian harta zakat pun mereka juga dapat itu. Wabnis sabil. Karena orang kalau dalam perjalanan kehabisan ongkos bingung Pak, gitu ya. Mau pulang nggak bisa, mau tinggal di situ bukan rumah dia, ya bukan tempat tinggal dia, bingung juga. Makanya yang paling sesuai buat mereka, bikin dia bisa pulang ke rumahnya, kasih duit sekedar untuk sampai ke tempat tinggalnya, begitu ya, supaya hilang kegundahannya masalah yang dia hadapi itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, diakhiri ayat itu dengan firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ay min sa'iri wujuhil birri wa ta'ah, dan apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, yakni dari segala bentuk kebajikan dan ketaatan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kalian berikan ya. Allah mengetahui apa yang kalian berikan. Nah, ini menarik jamaah sebagai penutup ya. Kenapa Allah berkata demikian? Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah tutup dengan kalimat itu. Apapun yang kalian berikan, Allah Maha mengetahui. Rahasia kenapa Allah sebut ayat ini sebagai penutup, karena manusia pada hakikatnya mereka kepengen amalannya diketahui gitu ya. Manusia pada hakikatnya, pada nalurinya, mereka senang apa yang mereka beri diketahui orang gitu. Maka Allah mengingatkan pada ayat ini, walaupun orang yang kalian bantu tidak mengetahuinya, misalkan ya, ataupun orang yang kalian bantu tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membahagiakan kalian, tapi ingatlah bahwa Allah mengetahuinya.
Kita hanya mengharapkan balasan daripada Allah, bukan daripada orang lain. Ya. Kemudian faedah yang kedua daripada ayat ini, ya. Memang seharusnya kalau kita memberikan sesuatu itu harus jelas siapa yang memberikan. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, ya, harus jelas siapa yang memberikan. Kenapa? Kalau yang diberikan mengetahui siapa yang memberikan, yang diberikan itu akan tahu cara bagaimana membalas kebaikan orang yang memberi. Kalau tidak ada nama, dia mau terima kasih sama siapa? Tapi kalau misalkan yang ngasih itu dia diketahui siapa yang ngasih, orang yang dikasih pasti akan sikapnya baik kepada orang yang mengasih, begitu. Akhirnya tujuan terciptanya hubungan baik antara masyarakat itu akan tercipta. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang membuat kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikannya. Itu kewajiban kita. Kalau orang bikin kebaikan kepada kita, balas kebaikan mereka. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan mereka karena kalian tidak memiliki harta yang sama seperti mereka, misalkan, fad'ullaha lahu, maka doakanlah bagi mereka. Hatta tarau an qad kafa'tumuhu, sehingga kalian akan dilihat bahwa kalian saling membalas kebaikan, ya. Nah ini penting Pak, kalau kita memberikan sesuatu biar jelas siapa yang ngasih. Jangan udah biar aja nggak usah tahu, jangan. Nah begini, kalau misalkan ke masjid ataupun pokoknya begini Pak, yang paling bagus ya kalau memberikan kepada orang lain ya jelas siapa yang ngasih. Ya kalau misalkan di masjid mau nulis hamba Allah nggak apa-apa deh. Tapi kalau ngasih ke orang biar jelas siapa yang ngasih. Kalau misalkan kita datang ke rumah orang, misalkan ke rumah guru mau ngasih hadiah, mau ngasih apa, gurunya nggak ada bocah, kita kasih bocah, tolong kasih bapak ya. Ya, ini bocah nggak nanya lagi siapa nih yang ngasih, nggak nanya begitu, diterima aja. Nah nanti ketika bapaknya datang, si gurunya datang, dikasih, Pak tadi yang ada yang ngasih hadiah, siapa orangnya nggak tahu. Lah ini bapaknya si gurunya ini bingung mau ngasih ucapan terima kasih ke siapa. Harus jelas siapa yang ngasih, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi biar kita ini bisa menciptakan hubungan yang baik gitu. Yang dikasih biar bisa membalas kebaikan, bukan kita ngarepin, enggak. Cuma Nabi yang nyuruh kita kalau dapat kebaikan balas kebaikannya, paling tidak kita doain. Makanya diajarkan kalau kita mendapatkan kebaikan ataupun hadiah ataupun apapun bentuknya, doakan orang yang ngasih dengan doa apa? Jazakallahu khairan katsira, jazakallahu ahsanal jaza. Contohnya apa itu artinya? Jazakallah, semoga Allah membalas engkau, khairan katsira, dengan kebaikan yang banyak. Begitu. Kita nggak bisa ngasih, kita doain, itu juga insya Allah jadi bentuk timbal balik kita kepada orang yang memberikan kebaikan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita dikasih sesuatu, jangan cuma ngomong terima kasih gitu ya. Bagus nggak terima kasih? Bagus, cuma nggak ada doanya gitu. Kalau kita dikasih sesuatu, terima kasih perlu diucapkan, syukron atau terima kasih ya. Tapi doanya jangan ditinggalin, selipkan jazakallahu khairan katsira ya. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang penting doanya sama, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi orang yang dikasih juga merasa lebih suka ya, lebih senang hatinya, walaupun kita nggak boleh ngarepin apa-apa, tapi kita harus tahu diri ya, itu tujuannya.
Baik jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil barji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.